Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi statistik, yaitu mengenai mean, median, dan modus. Sebelum memasuki pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas mengenai pengertian dari median, mean, dan modus. Median adalah nilai tengah. Mean, nilai rata-rata. Sedangkan modus, dia nilai yang sering muncul. Diingat baik-baik ya, agar teman-teman tidak keliru dalam pengerjaan soal. Pertama, kita akan bahas mengenai mean atau rata-rata terlebih dahulu. Dia merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berikut adalah rumus dari mean atau rata-rata. Jumlah semua data per banyak data. Nah, kita akan bahas cara menentukan rata-rata dari sebuah daftar. Dengan soal, berikut adalah data penjualan pakaian muslim di toko Sweet Sunnah selama 10 hari. Perhatikan baik-baik ke 10 data berikut. Pertanyaannya, rata-rata penjualan pakaian setiap hari adalah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu jumlah semua data dibagi banyak data. Kita jumlahkan ke 10 data tersebut, kemudian dibagi banyak data, sehingga dihasilkan 1290 dibagi 10. Maka didapat rata-ratanya adalah 129. Jadi, rata-rata penjualan pakaian muslim di toko Sweet Sunnah selama 10 hari yaitu 129 potong pakaian. Selanjutnya, kita akan menentukan rata-rata dari sebuah tabel. Perhatikan data nilai siswa kelas 6 berikut. Nilai 5, 1 orang, nilai 6, 2 orang, nilai 7, 4 orang, nilai 8, 10 orang, nilai 9, 5 orang, dan nilai 10, 8 orang. Pertanyaannya, rata-rata nilai kelas 6 adalah, sebelum teman-teman menghitung menggunakan rumus, agar mempermudah dalam pengerjaan, teman-teman boleh merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel yang nampak pada gambar. Langkah selanjutnya, teman-teman kalikan antara nilai dan siswa, sehingga dihasilkan 5 kali 1 sama dengan 5, 6 dikali 2 sama dengan 12, 7 dikali 4 sama dengan 28, 8 dikali 10 sama dengan 80, 9 dikali 5 sama dengan 45, dan 10 dikali 8 sama dengan 80. Kemudian teman-teman totalkan banyaknya siswa dengan hasil perkalian tadi. Nah, sekarang sudah didapat. Jumlah data 250, banyak datanya 30. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan angkanya 250 per 30, sehingga dihasilkan 8,3. Maka, nilai rata-rata dari siswa kelas 6 tersebut yaitu 8,3. Nah, tadi kita sudah menentukan rata-rata dalam bentuk daftar dan rata-rata dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan menentukan rata-rata dari diagram batang. Data di bawah ini menunjukkan jumlah pasien di Puskesmas Al-Shihah selama 1 pekan. Ini adalah diagram batang. Pertanyaannya, rata-rata jumlah pasien yang datang di Puskesmas Al-Shihah
selama 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu adalah, perhatikan baik-baik, walaupun datanya selama 1 pekan, tetapi yang ditanyakan di sini adalah rata-rata dari hari Senin sampai hari Sabtu. Langkah pertama, teman-teman rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam pengerjaan. Hari Senin 20 pasien, hari Selasa 30 pasien, hari Rabu 80 pasien, hari Kamis 50 pasien, hari Jumat 90 pasien, dan hari Sabtu 80 pasien. Kenapa tidak menuliskan di hari Minggu? Karena yang ditanyakan adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Langkah selanjutnya, teman-teman, jumlahkan banyaknya pasien, maka total dari ke-6 hari ini adalah 350 pasien. Tuliskan terlebih dahulu rumus dari rata-rata, yaitu jumlah semua data per banyak data. Maka 350 per 6 hasilnya adalah 58,3. Ada kalanya rata-rata yang dihasilkan itu berupa desimal. Namun teman-teman bisa membulatkannya sehingga dihasilkan 60. Jadi rata-rata jumlah pasien yang datang ke Puskesmas Al-Shihah mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu adalah 60 orang. Sekarang kita bahas mengenai median. Dalam teori statistik, median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah suatu data. Ada beberapa cara dalam menentukan median. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, jika deretnya ganjil, ambil angka pada deret yang paling tengah. Ketiga, jika deretnya genap, maka jumlahkan kedua angka bagian tengah, kemudian dibagi 2. Sekarang kita coba ke dalam bentuk soal menentukan median dari sebuah daftar. Data ulangan matematika kelas 6 adalah, perhatikan baik-baik, pertanyaannya, besar median dari data tersebut adalah, ingat pertama kali kita harus mengurutkannya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai 6 terdapat 3 orang, nilai 7 terdapat 7 orang, nilai 8, 2 orang, nilai 9, 6 orang, dan nilai 10, 2 orang. Diketahui bahwa terdapat 20 deret angka, yang mana ketika kita urutkan, hasilnya adalah seperti yang nampak pada layar. Kemudian, kita tandai dengan garis 10 angka dari depan menuju ke tengah dan 10 angka dari belakang menuju ke tengah. Untuk nilai mediannya sudah didapat antara nilai 7 dan nilai 8. Apabila terdapat 2 angka, maka yang harus dilakukan yaitu jumlahkan kedua angka tersebut, kemudian hasilnya dibagi 2, maka dihasilkan 7,5. Jadi median dari data ulangan matematika kelas 6 adalah 7,5. Model soal kedua, kita akan menentukan median dari bentuk tabel. Data berat badan tim kesebelasan sepak bola Arijal adalah sebagai berikut. Yang ditanyakan, tentukan median dari data tersebut. Pertama-tama, kita jumlahkan terlebih dahulu banyak pemain, sehingga dihasilkan 29 orang. Kita akan mencari
deret ke-29 terdapat ki berat badan yang keberapa. Selanjutnya, kita akan mencari deret ke-29. Caranya, dengan menjumlahkan 3 dan 4, yaitu 7, 5 dan 9, yaitu 14. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa deret ke-29 terdapat pada berat badan 67 kg. Jadi, median dari data tersebut adalah 67 kg. Selanjutnya adalah modus. Insya Allah untuk modus, teman-teman bisa dengan mudah mengerjakannya ya. Teman-teman hanya mencari data yang mempunyai preferensi paling besar. Oke teman-teman, kita coba menentukan modus dari sebuah daftar. Data banyaknya ayat Al-Quran yang disetor oleh 18 siswa dalam sehari adalah, perhatikan, pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Pertama-tama, teman-teman tulis terlebih dahulu jumlah setoran ayat dan banyak siswa. Yang menyetor 5 ayat terdapat 2 orang, yang menyetor 6 ayat terdapat 2 orang, yang menyetor 7 ayat 4 orang, yang menyetor 8 ayat 4 orang, dan yang menyetor 9 ayat 6 orang. Nah, perhatikan baik-baik. Kira-kira banyaknya siswa yang paling banyak menyetor jumlah ayatnya 5, 6, 7, 8, atau 9. Nah, sudah jelas ya, pasti teman-teman tahu. Yang paling banyak menyetor itu 9 ayat. Jadi, ini merupakan nilai yang sering muncul atau modus. Maka, modus dari data tersebut adalah yang menyetor hafalannya 9 ayat dalam satu hari. Selanjutnya, model soal yang terakhir, menentukan modus dari sebuah tabel. Tabel berikut adalah data hasil penjualan beras. Modus dari data tersebut adalah, ini adalah tabel penjualan beras pada tahun 2016 75 ton, 2017 150 ton, 2018 125 ton, 2019 200 ton, dan 2020 150 ton. Tentunya, setelah melihat tabel, teman-teman sudah bisa langsung menentukan modus. Kira-kira yang mana modusnya? Yap, benar. Modusnya adalah di tahun 2019. Jadi, modus dari data penjualan beras tersebut terjadi di tahun 2019. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah mempelajari semua materi dari bab statistik. Dari yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cara penyajian data, mengenai cara membaca data, dan sekarang yang terakhir mengenai cara menentukan mean, median, dan modus. Jangan lupa untuk mengulangi kembali materi yang telah disampaikan. Tetap semangat, dan insya Allah Allah akan memudahkan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.